Infakkan keluasan yang Allah berikan kepadamu. Yang punya uang ya infak uang, yang punya ilmu ya infak ilmu, berarti ngajar. Wa man qudira alaihi rizqu, barang siapa yang rizkinya diseretkan oleh Allah, tidak dibikin lancar, seret rizkinya, fal yunfiq mimma atahullah, maka infakkan yang Allah berikan kepadamu. Kamu punya uang ya infak uang, punya pakaian ya infak pakaian, punya makanan ya infak makanan, punya tenaga yang tenaganya buat nolong orang, punya ilmu, ilmunya diajarkan ke orang lain, namanya infak. Barang siapa yang diseretkan rizkinya oleh Allah, maka infakkan apa yang dia punya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak memaksa seseorang berinfak kecuali yang dia punya, kecuali yang dia mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahaihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi ala jumiz zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bab at-tahdzir minas sukut alal ilmi, menakut-nakuti dari diamnya mulut atas menerangkan ilmu. Hati ancaman bagi orang alim tapi diem, tidak mau menerangkan ilmu, tidak mau ngajar. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailun lil alimi idza sakata ala ilmihi wa wailun lil jahili idza sakata ala jahlihi. Nafahatun Nasim Al-Hajiri halaman 307. Celaka bagi orang alim yang Allah beri rizki ilmu hatinya, tapi dia diam, mulutnya diam atas ilmunya. Maksudnya tidak mau ngajar, tidak mau mulang, tidak mau, setiap ada orang tanya ilmu, takon, tidak gelem jawab, padahal dia tahu sebenarnya, diam. Jadi celaka bagi orang alim tapi dia diam, tidak mau menerangkan ilmu. Dan celaka bagi orang bodoh, dia diam atas kebodohannya. Wis seru ditakdir punya rizki, punya kawanan, kumpul dengan orang-orang yang berilmu, tapi ketika kumpul tidak pernah tanya ilmu, ibadahnya tidak pernah diilmoni, amal perbuatannya, kesehariannya setiap hari tidak pernah diilmoni, tidak pernah tanya. Tidak pernah tanya karena mungkin gengsi, umurnya lebih, yang alim umurnya lebih muda, atau yang alim itu adik kelasnya, atau yang alim itu masih saudaranya, masih ponakannya, masih anaknya. Misal ada orang tua awam tentang ilmu, waalaikumsalam, tapi orang tua yang awam tidak mau tanya ilmu kepada anak, terus yang alim tidak mau menerangkan ilmu. Itu sama-sama celakanya, sama-sama dosanya. Si alim dosa karena tidak ngajar, terus yang bodoh, yang awam itu dosa karena tidak mau ngaji, Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib
bagi setiap orang Islam wajib. Berarti bukan sunat, orang ngaji itu bukan sunat, tapi wajib, ibadah yang wajib. Kita ngaji seperti ini itu ya dapat ganjaran ibadah sing wajib, karena faridotun. Orang nyimpen ilmu ya dosa, orang nggak mau tanya ilmu juga dosa, intinya gitu. Apalagi zaman sekarang, zaman banyak ustadz, banyak gus, banyak kiai, banyak orang yang ngerti, nggak mau tanya, banyak santri. Kalau zaman dulu mungkin zaman penjajahan atau zaman PKI dikit, ustadz itu dikit, gus itu dikit, santri itu dikit, wajar misal awam. Kalau sekarang masih awam, di pinggir-pinggirnya di sekitarnya banyak orang ngerti kok nggak takon, nggak mau ngaji. Itu yang bikin jahal murakkab, jadi kebodohannya nggak dapat toleransi. Demikian pula ada orang alim, banyak orang alim itu nggak mau ngajar dengan alasan takut nggak bisa mengamalkan ilmu yang dia sampaikan ke orangnya. Solusinya gimana katanya Imam Ghazali? Setidaknya jangan diniati ngajar, diniati nyampaikan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah yang diajarkan di Al-Quran, di hadis, itu aja beres. Atau yang kedua, diniati ketika menerangkan ilmu itu, diniati ngaji bareng. Jadi tidak ada istilah guru sama murid, tidak ada istilah gurui, semuanya ngaji. Yang nerangkan ilmu, yang nyampaikan ilmu maupun yang dengarkan ilmu itu sama-sama ngajinya. Karena tidak ada orang yang sempurna dari dosa, itu tidak ada. Di Al-Quran, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Atakmurunan nasa bil birri wa tangsawna anfusakum. Kalian menyuruh orang lain berbuat kebaikan tapi dirimu lupa, dirimu sendiri tidak berbuat baik. Makanya solusinya kata Imam Ghazali, minimal ilmu yang mau kita sampaikan pernah kita amalkan sendiri minimal 1 kali. Contohnya kita mau nyuruh orang lain sholat duha, setidaknya seumur hidup kita pernah sholat duha 1 kali. Itu tidak masuk hitab kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kita mau nyuruh orang lain bersedekah, minimal kita pernah sedekah meskipun seumur hidup hanya 1 kali. Itu solusinya. Makanya cerita kemarin saya Junaid Al-Baghdadi itu tidak mau ngajar, disuruh pamannya yang bernama Sesari As-Sakoti ya, disuruh ngajar Imam Junaid Al-Baghdadi, Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi itu tidak mau. Akhirnya sampai tidur mimpi Rasulullah, sampai Kanjeng Nabi sendiri yang nyuruh, baru mau saya Junaid Al-Baghdadi. Alasannya sama kayak gitu, takut ilmu yang disampaikan masih belum diamalkan sendiri. Qala Rasulullah SAW, kita lanjut. Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanyai tentang ilmu, fakatamahu, lalu dia simpan ilmu tersebut, tidak mau dia terangkan, ditakoni tapi badal weru ilmu nih, bukan tidak tahu aslinya tapi tidak dijawab, disimpan ilmunya. Aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min narin, maka Allah kelak akan memberikan dia lijam dari api. Lijam itu kendali. Di hari kiamat besok dia akan diberi kendali yang terbuat dari api. Ngerti kendali sama? Kendali itu ibaratkan hewan kuda. Kuda dikasih teropong biasanya, wajah, kepalanya, itu namanya kendali. Ngerti teropongnya? Besok orang-orang yang ngerti ilmu, ditanya ilmu tapi tidak mau menyampaikan ilmu, besok itu kepalanya, wajahnya dililit kendali yang terbuat dari api neraka itu. Karena ilmu kan tempatnya di akal. Akal itu tumbuh-tumbuhan yang Allah tanam di dalam hati, yang akarnya di hati tapi tangkainya terus dedaunannya ada di kepala, sehingga orang mikir itu ya terasanya di kepala. Nah, istilahnya otak kanan, otak kiri. Biasanya kalau otak kanan itu tanpa pikir panjang langsung paham, ini warna apa? Merah gitu. Nggak usah mikir, itu otak kanan.
Tapi kalau masih mikir itu otak kiri, masih di dalam ini, itu otak kiri namanya. Kalau masih lemot agak lama itu otak kiri berarti. Jadi ilmu itu rizki yang Allah masukkan di dalam hati. Kenapa Allah ngasih rizki kepada kita? Biar kita nyampaikan rizki ilmu itu kepada orang lain. Sama kayak harta benda. Kita diberi rizki uang, biar kita berbagi sedekah. Makanya perintahnya Allah di Al-Quran, liyungfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Sayaj'alullah min ba'di usrin yusra. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Ayatnya gitu, al-ayat. Liyungfik dzu sa'atin min sa'ati. Berinfaklah, bersedekahlah. Dzu sa'atin, orang yang Allah beri keluasan, luas ilmu, luas harta, luas tenaga. Infakkan keluasan yang Allah berikan kepadamu. Yang punya uang ya infak uang, yang punya ilmu ya infak ilmu, berarti ngajar. Wa man qudira alaihi rizquh, barang siapa yang rizkinya diseretkan oleh Allah, tidak dibikin lancar, seret rizkinya, fal yunfiq mimma atahullah, maka infakkan yang Allah berikan kepadamu. Kamu punya uang ya infak uang, punya pakaian ya infak pakaian, punya makanan ya infak makanan, punya tenaga yang tenaganya buat nolong orang, punya ilmu, ilmunya diajarkan ke orang lain, namanya infak. Barang siapa yang diseretkan rizkinya oleh Allah, maka infakkan apa yang dia punya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memaksa seseorang berinfak kecuali yang dia punya, kecuali yang dia mampu. Maka balasannya, sayaj'alullah ba'da usrin yusra, maka Allah gantikan keruwetan hidupnya, kesusahan hidupnya, Allah gantikan dengan kebahagiaan, kelonggaran. Itu janjinya Allah di Al-Quran. Nek pingin lancar rezeki nih ya, bukan disuruh nabung, tapi disuruh berbagi ya. Kalau pingin ilmumu tambah alim ya, ajarkan, jangan disimpan. Kalau pingin duniamu tambah kaya raya, berbagi sodako ke orang lain. Jadi sama kayak gitu loh. Orang pingin sugih ya ahli sodako, orang yang pingin alim ya ngajar. Ilmunya sampaikan, setelah dapat ngaji itu sampaikan ke ibunya, ke orang tuanya, ke adiknya. Orang ngajar itu nggak harus jadi ustadz ya. Orang sodako pun nggak harus orang kaya. Orang fakir itu bisa sodako kan. Iya. Orang punya uang 50.000, yang 10.000 dikasihkan ke orang. Kan nggak harus kaya, nggak harus kaya raya orang sodako. Siapapun bisa berbagi. Orang ngajar ilmu pun, nyampaikan ilmu pun nggak harus orang alim. Kita yang dapatnya ngaji disampaikan ke orang, itu namanya ngajar. Wasu'al bilisanil maqal dhahirun jaliyun. Bertanya dengan bahasa ucapan, bahasa mulut, itu sudah jelas, sangat jelas sekali. Wala yab'udu, tidak jauh, ayyakuna su'al bilisanil hal mislah, tidak jauh pertanyaan dengan bahasa tingkah laku itu sama seperti pertanyaan dengan bahasa ucapan. Au qoriban minhu, atau mendekatinya. Waqad qila, bahkan dikatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahasa tingkah laku lebih fasih, lebih sangat dipercayai dari bahasa ucapan. Ad-Da'wah At-Tamah halaman 20. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahasa tingkah laku itu lebih fasih, lebih sangat dipercayai daripada bahasa ucapan. Kadang ada seseorang itu dengan kita melihat kepribadiannya, tingkah lakunya, itu sudah memberikan pelajaran kepada kita tanpa perlu orangnya ngomong kan.
Kadang kita ketemu orang soleh, ahli ibadah, dia takwa, hatinya bersih, bercahaya. Kita dengan melihat orang itu 24 jam, apa saja yang dia lakukan setiap hari, melihat sosok kepribadiannya itu sudah memotivasi, tanpa perlu orangnya makol, berucap, nasihati. Sebelum orangnya menasihati sudah memotivasi kita. Makanya dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tingkah laku seseorang itu lebih fasih daripada bahasa ucapannya. Ada orang ngaji itu bukan ngaji-ngaji kitab kayak gini. Sowan ke dalamnya wali ya, pingin ketemu walinya, pingin lihat sosoknya, tidak perlu mendengarkan ceramahnya, karena kepribadiannya sudah memotivasi, wis ngekei nasihat. Orang ini akhlaknya seperti ini, kayak setiap harinya itu pekerjaannya, ucapannya itu serba Rasulullah, ittiba li sunnati Rasul. Jadi sudah memotivasi dengan sendirinya. Makanya diantara orang-orang yang punya derajat tinggi itu alladzina idza ru'u dzukirallah. Seseorang jikalau kita pandang wajahnya, kita pandang tubuhnya, kita pandang kepribadiannya, sudah menggetarkan hati kita, mengingatkan hati kita kepada Allah, mengingatkan hati kita tentang Rasulullah. Makanya di Maulid Ad-Dibai itu ada doa gini kan, Allah marzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, berilah aku rizki bisa ziarah ke makam Rasulullah setiap tahunnya. Wala taj'alna minal ghafilin angka wala anhu qadrasina. Jangan kau bikin hatiku lupa kepadamu ya Allah, dan lupa kepada Nabi Muhammad qadrasina, sedetik pun. Wek donga si Abdurrahman Abdul Jalil Ad-Dibai doanya gitu, wala taj'alna minal ghafilin angka wala anhu qadrasina. Jangan kau jadikan hatiku ghaflah, lupa kepadamu, lupa kepada kanjeng Nabi sedetik pun, sesaat pun. Qadrasina ya. Sampai gitu. Kalau kita nak minta ke Allah ya tidak bisa dibikin seperti itu. Makanya setiap kita sholat, kita salam ke kanjeng Nabi, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Biar yang kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari bukan hanya ingat Allah, tapi ingat Rasulullah juga. Makanya uluk salamin kanjeng Nabi, padahal kita sholat nyembah siapa? Nyembah Allah, tapi ketika tahiyat awal, tahiyat akhir kita uluk salam na Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Biar hati kita hidup dengan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah. Karena yang diingat dua sosok ini, Allah dan Nabi Muhammad. Makanya kita itu sering, hati kita itu wiritannya Allah Muhammad, Allah Muhammad itu cukup ya. Ada orang itu mutar tasbih wiritannya 1100 kadang, wiritannya hanya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ada kekasih Allah yang wiritannya seperti itu, bukan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi wiritannya itu hati mulut Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Jadi yang diingat Allah dan Nabi Muhammad. Karena orang sholat pun uluk salamnya kanjeng Nabi, assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah tercurah untukmu Nabi Muhammad. Emu, bukan untuk dia. Kamu berarti orangnya dekat. Bisa jadi kanjeng Nabi itu hadir setiap kita sholat. Sebagai bukti kalau kanjeng Nabi itu hadir setiap sholat, ada ayat Quran, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah adalah Tuhan yang melihatmu Muhammad di saat engkau berdiri beribadah dan di saat engkau menyelimuti orang-orang yang bersujud. Jadi orang yang ahli sujud itu berarti diselimuti nur Nabi Muhammad. Makanya setelah bangun dari sujud ke tahiyat, kita uluk salamnya kepada kanjeng Nabi dengan bahasa salam yang mukhotob, assalamu alaika, bukan assalamu alaihi. Karena kanjeng Nabi sudah hadir pada saat kita sujud. Jadi bangun dari sujud kita uluk salamin kanjeng Nabi,
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu. Qala al-Khalil bin Ahmad rahimallahu taala. Ini orang pertama yang bernama Ahmad ya. Ini gurunya Imam Sibawayh, penemu ilmu arud dan salah satu orang yang memperkarsai pemberian harokat dan titik di dalam mushaf Al-Quran yang kita jumpai sekarang ini. Al-Quran bisa ada titiknya, bisa ada harokatnya, itu atas karya dari Syekh Khalil bin Ahmad ini di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah ke-1. Nah, ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruh Imam Khalil bin Ahmad untuk memberikan titik dan memberikan harokat mushaf Al-Quran, karena dulu mushaf Al-Quran tidak ada titik dan ada harokatnya. Semakin kesini semakin Islam tersebar ke seluruh dunia, bukan hanya bangsa Arab saja. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini punya firasat, Al-Quran ini bahkan tersebar ke seluruh belahan dunia, dan tidak semuanya orang Arab. Orang Arab tidak dikasih titik paham bacanya, tapi kalau orang Indonesia tidak dikasih titik, ada titik harokatnya jarang dibaca kok kan ya. Apalagi tidak dikasih titik, tidak dikasih harokat sama sekali, tambah tidak diwaca belas sampai wong Jawa. Makanya kemudian Syekh Khalil bin Ahmad memprakarsai penyusunan harokat dan titik, sehingga bisa ada bedanya antara hak, kho, dan jim, dal, za, terus ro sama zai, sin sama shin, shod sama dot, to sama dho, dan seterusnya. Itu atas karya beliau ini. Beliau mengatakan, Syekh Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala, ar-rijal arba'atun, pria itu ada 4 model, seseorang itu ada 4 macam. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama, seseorang yang tahu, yang alim, dan dia tahu kalau dirinya adalah orang alim. Fadzalika alimun fattabi'uhu, berarti orang itu adalah orang alim, maka ikuti orang itu, karena dia pernah mondok, pernah nyantri, gurunya jelas, pondok pesantrennya jelas, sanad keilmuannya jelas, nyambung ke Rasulullah. Ikuti orang itu. Orang pertama adalah orang yang tahu, dan dia tahu kalau dirinya adalah orang yang ngerti. Dia sadar kalau dirinya adalah orang yang tahu, maka orang tersebut disebut orang alim, maka ikuti orang itu. Ini model pertama, orang yang ngerti dan dia paham kalau dirinya adalah orang ngerti, maka orang tersebut disebut orang alim, maka ikuti. Itu orang pertama. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri, seseorang yang tahu, jelas pernah mondok, pernah nyantri ya, tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu tahu, tidak pernah merasa dirinya itu tahu. Dia tidak sadar kalau dirinya adalah orang tahu, merendah terus ya, ditanya ilmu tidak pernah jawab. Fadzalika ghafilun, orang semacam itu disebut orang yang lalai, yang lupa. Fa'aiqadhuhu, maka sadarkan orang itu, ingatkan orang itu. Kamu pernah mondok, daripada itu tidak mondok belas, tidak pernah mondok sama sekali, kok bilang kamu tidak tahu, pernah ngaji, pernah nyantri. Ini ada orang model yang kedua ini, dia tahu tapi dia tidak pernah merasa dirinya tahu. Orang seperti itu namanya orang yang lalai, maka perlu disadarkan, diingatkan, biar ngajar, biar tatak, biar berani jawab ilmu yang dia dapat ketika nyantri bertahun-tahun. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, pria yang tidak ngerti tentang ilmu agama dan dia paham kalau dirinya itu tidak ngerti memang. Fadzalika mustarsyidun, orang yang model ketiga itu disebut mustarsyid, orang yang butuh dibimbing, mencari bimbingan, mencari jalan petunjuk. Fa'arsyiduhu, maka berilah jalan petunjuk untuk orang itu.
Pria yang ketiga itu pria yang tidak tahu, tidak paham tentang ilmu agama, dan dirinya sadar kalau dia memang tidak tahu. Maka orang yang seperti itu perlu dibimbing, namanya mustarsyid, orang yang jaluk, wong sing jaluk pitutuh, orang yang meminta petunjuk. Fa arsyiduhu, maka berilah petunjuk ilmu, bimbing dia, arahkan jalan hidupnya ke jalan yang benar. Yang empat, yang terakhir ini yang bahaya ini. Yang empat, yang terakhir ini, warajulun la yadri, seseorang yang tidak paham terhadap ilmu agama yang sebenarnya. Wala yadri annahu la yadri, tapi dia tidak sadar kalau dirinya aslinya ya orang awam, tidak paham. Tapi dia ngepinter, merasa dirinya alim, padahal tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji. Tapi kalau diingatkan tidak pernah mau. Jadi orang seperti itu sebenarnya adalah fadzalika jahilun, orang bodoh. Tapi berfatwa, farfudu, tinggalkan orang itu, jauhi orang itu. Kalau jadi jangan didebat, percuma debat dengan orang. Mungkin ilmu yang kita sampaikan meskipun dari Al-Quran, dari hadis, kalau ketemu orang model kayak gitu, ngepinter itu, percuma. Katanya Imam Ghazali, jauhi. Kamu yang capek sendiri nanti. Mending kamu yang banyak tanya ilmu kepada orang itu, biar orang itu yang jawab. Kalau orang itu yang bertanya terus kamu yang jawab, terus dikejar. Karena apa? Dia sebenarnya tidak ngaji, tidak tanya ilmu, tapi ngetes kamu. Ini orang yang keempat ini apa ya? Rajulun la yadri, pria yang sebenarnya tidak alim. Wala yadri annahu la yadri, tapi dia tidak pernah merasa dirinya adalah orang awam, ngerasa pinter, ngerasa alim. Fadzalika jahilun, orang yang seperti itu sebenarnya orang bodoh. Farfudu, maka tinggalkan orang itu. Ini katanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya juz 1 halaman 59 atau Manhajus Sawi halaman 80. Yang terakhir, pesan dari penulis kitab ini yang bagi, alangkah baiknya laka bagi kamu, Allah tarudda man yuridu minkat darsa, tidak pernah menolak seseorang yang ingin belajar ilmu kepadamu, mu'tadhiron, dengan alasan, membuat alasan, bi annaka masyghulun bidzikri, kamu tersibukkan waktunya dengan urusan zikir, au qiraatil aurat masalan, atau tersibukkan dengan urusan baca wiritan, baca wadhifah. Ada orang mau ngaji tapi kita nak mau mengajarkan ilmu, alasannya aku sibuk wiritan, sibuk baca Quran. Jangan ngaji ke saya. Alangkah baiknya jangan menolak, karena orang itu datang diutus oleh Allah, digetarkan hatinya sehingga ketemu kamu, biar tanya ilmu kepada kamu. Jadi jangan ditolak. Kadang ada guru itu pilih-pilih murid ya. Nek muridnya suge dicedeki, diterima ngaji. Kalau orang tidak punya ditolak, nyingkiri, tidak boleh ngaji nari ini. Saya tidak boleh, kayak tidak boleh pilih-pilih ini. Setiap hari kita itu kalau tidak bisa ngajar, menyampaikan ilmu, setidaknya kita itu menimba ilmu tiap hari, biar hati kita selalu hidup. Karena kalau jasmani kita tiap hari makan nasi, maka rohani kita tiap hari makan ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu dan semua wadifah, ilmu yang diamalkan kayak zikir, kayak sholat, ibadah, itu namanya mengamalkan ilmu. Itu jadi makanan rohani kita, makanan roh kita. Ibadah, ngaji ilmu. Makanan jasmani kita ya ngombe kopi ya, terus makan nasi dan seterusnya, itu jasmani. Kalau tiap hari jasmani kita kasih minum dan kita kasih makan, maka rohani kita tiap hari juga demikian. Kita kasih makan ilmu, minum zikir, minum ibadah, minum sholawat, minum la ilaha illallah, minum istighfar, minum Al-Quran. Itu ibaratkan seperti itu, biar sama-sama sehat. Kalau ada orang doa, ya Allah sehatkan jasmani rohaniku, berarti bukan hanya jasmani tok sing sehat, sing wareg, tapi rohaninya juga wareg ilmu, kenyang ilmu gitu.
Jadi tujuan orang ngaji itu biar hatinya hidup, dihidupkan dengan cahaya ilmu Allah. Sejatinya yang ada di kitab-kitab ini ya, itu ya dawuhe Allah, dawuhe Kanjeng Nabi ngendika yang jelas dari Allah. Nah mungkin kepribadiannya beliau sendiri. Rawahu Atta wa Abu Dawud wa Turmudi wa Ibnu Majah qala al-Iraqi akhrajahu Abu Nu'aim wa Ibnul Jazari fil Mawdu'at. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.